Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Kembali lagi di YouTube channel Dosen Muda Batu Sangkar. Hari ini kita akan berbicara tentang micro teaching ataupun pembelajaran mikro. Teman-teman pasti banyak yang ingin tahu ya, bagaimana tips dan triknya ketika kita mengajar mikro gitu, dan kemudian ketika kita mengajar di kelas. Maka untuk selanjutnya tetap stay tune di channel YouTube ini. Oke, kita masuk ke indikator yang pertama untuk keterampilan menjelaskan materi atau menyampaikan pemateri. Ada satu hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam micro teaching, terutama dalam keterampilan ini, adalah bagaimana kita mampu menjelaskan materi itu secara jelas. Artinya seperti ini. Secara jelas maksudnya kita tidak terbata-bata, kita tidak mengulang-ulang, kita tidak kita tidak seperti orang kebingungan, kita tidak banyak melihat ke atas, atau kita tidak banyak ae gitu. Maka itu adalah hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Maka bagaimana Pak tipsnya untuk menghindari itu? Pertama adalah teman-teman harus membaca materi terlebih dahulu. Misalnya kalau materinya cahaya, bagian cahaya itu apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai penjelasan inti. Misalnya cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki massa, contohnya seperti itu ya. Maka itu bisa dikembangkan. Apakah kemudian api termasuk cahaya? Apakah kemudian ini matahari termasuk cahaya, lilin termasuk cahaya? Maka itu harus bisa dikotakkan satu-satu konsepnya. Agar apa? Agar kemudian penjelasannya itu lebih teratur. Nah, kedua itu kawan-kawan juga harus memperhatikan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Jangan pakai bahasa langit gitu ya. Sementara anak-anaknya masih di bumi. Ntar malah gurunya yang terbang ke langit, kan nggak enak gitu. Kamu capek-capek menjelaskan tapi ternyata anaknya nggak ngerti, kan nggak asik ya. Maka kemudian pakailah bahasa bumi, jangan pakai bahasa langit. Anak SD kelas 1 kalau misalnya dia mengenal benda atau mengenal keragaman, atau dia mengenal cara berkenalan, maka carilah kata-kata cara berkenalan itu yang baik. Apakah kamu sudah berkenalan dengan ini? Jangan. Bahasanya seperti ini kalau kelas rendah. Nah, sudah tahu nama temennya? Belum, Ustaz. Kalau belum bagaimana bagusnya? Atau boleh nggak kenalan dengan temennya? Itu lebih asik ketimbang kamu, ayo silakan masing-masing kita berkenalan. Tidak. Jadi kita tetap arahkan agar kemudian bahasa kita itu teratur. Dan terakhir itu adalah menyampaikan materi secara benar, tidak tersendat-sendat. Misalnya kayak tadi ya, hari ini kita akan membahas tentang alat-alat transportasi. Kita bingung, alat transportasi adalah, kita pakai mikir seperti ini. Nah, kayak gini ekspresinya. Transportasi adalah alat yang digunakan. Itu tidak bagus. Yang paling bagus adalah ketika kita menjelaskan, maka langsung aja kita kasih definisinya, atau paling tidaknya kita berikan mereka anak-anak itu untuk memberikan pendapat. Nah, kalau kita ingin berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau Ananda ingin ke pasar Batu Sangkar, apa yang akan Ananda lakukan? Berjalan kaki, yang paling mudah naik mobil atau naik Honda? Naik Honda, Ustadz. Nah, ketika kamu naik Honda itu namanya adalah kendaraan. Kendaraan itu adalah alat transportasi. Jadi mereka suruh mendefinisikan. Jadi alat transportasi itu apa? Nak? Alat transportasi itu adalah kendaraan yang dapat membawa kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sesederhana itu untuk penjelasan di siswa SD. Itu untuk indikator. Oke, yang kedua terkait dengan indikator keterampilan menjelaskan. Maka yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah jangan lupa untuk memberikan contoh dan ilustrasi. Kalau misalnya teman-teman memberikan contoh dan ilustrasi, misalnya seperti ini ya, teman-teman harus relevan lah dengan materi. Jangan misalnya materinya itu tentang benda hidup gitu, tapi teman-teman tidak ada memberikan contoh, atau teman-teman malah memberikannya ke yang lain. Benda hidup yang materinya kawan-kawan memberikan contohnya ke bagian-bagian yang tidak hidup. Itu akan berbeda. Misalnya seperti ini ya. Misalnya contohnya, kalau memberi contoh itu contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita ingin memberikan contoh untuk menanamkan konsep, maka kita harus tahu dulu, nak, ciri-ciri benda hidup itu apa, nak? Bernapas, Ustadz. Apalagi, nak? Berkembang biak. Apalagi? Mampu berjalan, segala macam, bergerak gitu, contohnya gitu ya. Lalu kita tanya, oke, sekarang Ustadz tanya, apakah kemudian semua yang bergerak itu bergerak yang seperti apa yang dikatakan benda hidup? Nah, itu harus tahu. Jangan-jangan nanti
Dia nampak, Ustadz saya lihat mobil bergerak Ustadz. Apakah kemudian mobil itu benda hidup? Kata anak-anak. Atau apakah kemudian mobil itu makhluk hidup? Wah, mati kata teman-teman gitu. Maka sebaiknya bagaimana? Bergerak yang dimaksud di sini harus dijelaskan konsepnya. Bergerak yang tidak yang tidak dicampuri ataupun tidak dibantu dengan alat apapun. Bagaimana dengan orang yang lumpuh, Pak? Misalnya seperti itu. Pertanyaan banyak kan SD. Maka kita jelaskan seluruh konsepnya. Maka contoh-contoh real itulah yang kemudian dapat membantu siswa untuk lebih paham dengan materi. Kita bilang, Nak, pada suatu hari Bapak berjalan ke sini, Nak. Bapak melihat tumbuhan itu bergoyang-goyang, dia tidak berjalan. Apakah tumbuhan itu benda hidup? Apakah tumbuhan itu benda mati sementara dia tidak berjalan? Ayo, coba teman-teman jawab apa? Maka bagaimana harusnya kawan-kawan memberikan contoh, dan seperti tadi penjelasannya harus betul-betul lugas. Bergerak yang dimaksud seperti apa, bernapas yang dimaksud seperti apa, berkembang biak yang dimaksud seperti apa. Yang paling mudah untuk menerangkan adalah ketika makhluk hidup itu tidak memiliki atau tidak bisa bertambah banyak jumlahnya. Misalnya kayak gini, kursi, coba kita letakkan kursi di situ, seminggu kemudian kursinya bertambah tidak? Ternyata tidak. Apakah kemudian itu kan salah satu ciri benda yang ciri makhluk hidup yang harusnya berkembang biak tapi tidak. Maka teman-teman bisa menambahkan itu sebagai contoh. Harus disertai dengan ilustrasi dan contoh. Itu untuk indikator bahwasannya kejelasan materi harus disertai dengan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga, indikator yang ketiga dari keterampilan mengajar adalah misalnya keterampilan menjelaskan. Indikator yang ketiga, ketika tadi satu adalah kejelasan materi ya, yang kedua adalah harus memberikan contoh dan ilustrasi. Maka yang ketiga ini penyampaiannya harus sistematis, harus terstruktur. Jangan sesudah kita tentang pengertian cahaya langsung loncat ke fungsi cahaya, atau cahayanya ini belum selesai udah masuk lagi ke magnet. Jangan, nak. Jadi ketika misalnya kita sudah membahas cahaya, atau ketika kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup 1, 2, 3, 4, 5, maka kita berangsur ke ciri-ciri makhluk yang tak hidup bagaimana. Jadi pembahasannya harus runut mulai dari A sampai Z. Ibaratkan kalau misalnya kita mengajar itu seperti gerbong kereta api. Kita tidak bisa meninggalkan gerbong-gerbong yang lain itu terpisah atau terputus dari gerbong yang depannya gitu. Karena kalau misalnya gerbongnya terputus, maka ilmu yang didapatkan oleh anak-anak itu juga terputus. Coba misalnya kita bayangkan kereta api, kalau masih di sini misalnya kereta api dari Padang ke Pariaman gitu ya. Tiba-tiba pas di Cincin atau pas di misalnya di mana lah gitu, atau di Lubuk Buaya, ternyata gerbong yang satu terpisah gitu. Tapi pisahnya jangan jauh-jauh nanti kangen. Bukan itu ya, gitu, terpisah dari yang lain gitu. Maka kemudian yang lain ini pasti tidak akan berjalan kan, dia tetap akan stagnan di tempatnya. Karena apa? Karena ilmunya terputus. Maka itulah gunanya kenapa dalam indikator ketiga itu teman-teman harus memberikan harus polanya itu harus terstruktur. Mulai dari pengertian cahaya, jenis-jenisnya, karakteristiknya, misalnya seperti itu, sampai hingga fungsinya, sampai hingga pentingnya, itu harus didudukkan sesuai dengan pola materi yang akan disajikan. Itu adalah berkaitan dengan indikator materi itu harus terstruktur, harus terorganisir dengan baik. Oke, itu untuk yang ketiga. Berkaitan dengan keterampilan menjelaskan atau menyampaikan materi, maka teman-teman harus fokus juga kepada penekanan poin-poin penting. Artinya kalau dalam penekanan poin-poin penting ini kita bisa mengukur seperti ini ya. Misalnya ada penekanan dengan cara mengulangi. Misalnya kayak tadi. Oke, kita tahu bahwasannya benda yang bergerak itu ataupun salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Maka bergerak seperti apa, Nak? Bergerak seperti ini, Bu. Ulang coba si Jihad, atau ulang coba namanya si Alif. Alif apa tadinya? Salah satunya bergerak. Ulang lagi coba bergerak. Kita kasih simpulan. Apa itu bergerak? Berpindah tempat, Nak. Bagus. Nah, seperti itu. Jadi penekanan pada poin-poin penting ya, itu sebenarnya fokus kita mengarahkan kepada indikator ataupun tujuan pembelajaran kita. Maka ketika kita mengajar, kita tidak boleh putus dari indikator, kita tidak boleh putus dari tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena itu merupakan acuan pokok. Jadi penekanan yang dimaksud pada poin-poin tertentu ini adalah penekanan yang fokusnya itu yang akan mengarahkan kepada indikator pembelajaran. Ya istilahnya kalau bahasa ininya ini ya, mengajar itu seperti kita bernyanyi. Jadi jangan datar aja. Coba kalau misalnya si Tulus ya, nyanyinya misalnya datar aja, enak gak didengar? Enggak. Bapak aja misalnya kalau misalnya menjelaskan, tidak bahasa cuman
baiklah hari ini saya akan menyampaikan itu pasti tidak enak ya. Maka kemudian fluktuatif bahasa itu yang kemudian intonasi bahasa yang naik turun itu yang kemudian menarik perhatian anak-anak sehingga mereka dapat pada poin-poin yang dimaksud sehingga tujuan pembelajaran dan indikator itu tercapai. Pertama ya, kalau indikator kelima ini kita berkaitan dengan feedback ataupun dengan balikan yang kita berikan. Misalnya seperti mengajukan pertanyaan ulang atau kita sifatnya mengkonfirmasi. Misalnya ketika kita sudah kita jelaskan ciri-ciri makhluk hidup gitu, maka kemudian kita tanya lagi. Nah, ada berapa tadi pengertian ciri-ciri makhluk hidup? Bulan, apa ciri yang pertama? Sebutkan ini, apa ciri yang kedua? Oke. Sekarang anak-anak Bapak sudah tahu. Coba kita ulang lagi, ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan sama-sama. Nah, jadi harus runtut seperti itu. Feedback yang kita hasilkan sebenarnya adalah untuk mengukur seberapa dalam pencapaian kita, seberapa berhasil kita dalam menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran hari itu. Sehingga feedback ini diperlukan untuk untuk menguji penjelasan kita tadi, untuk mengukur penjelasan kita. Selain itu sebenarnya feedback ini juga digunakan guru untuk bagaimana siswa itu mengetahui dan memahami materi. Maka guru-guru ataupun teman-teman yang akan menjadi guru ketika mengajar itu jangan hantam kromo aja, nggak boleh. Kita harus memikirkan juga, siswa itu paham tidak gitu. Karena prinsipnya kalau ini Bapak ya, mengajar itu adalah tentang rasa gitu. Mengajar itu tentang rasa. Ketika rasa kita sampai di anak-anak gitu, maka pastikan anak-anak juga akan sampai rasa ke kita. Ya teman-teman mungkin yang sekarang sedang ini ya, falling in love, tahu beberapa pepatah cinta bertepuk sebelah tangan, gimana sih cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kalau misalnya cinta bertepuk sebelah tangan, hidup enggak? Atau bunyi enggak? Tidak. Sama dengan misalnya ketika kita mengajar tidak dengan cinta, ketika kita mengajar tidak dengan rasa. Maka untuk saat ini ketika kita menjelaskan materi, kuncinya adalah mulailah dengan rasa. Ada 5 indikator. Yang pertama adalah kejelasan materinya, yang kedua adalah memberikan contoh ilustrasi, yang ketiga adalah pengorganisasian materi, yang keempat adalah penekanan pada poin-poin penting dengan cara intonasi suara, dan yang terakhir adalah feedback. Itu yang penting untuk teman-teman. Oke, demikian video tentang micro teaching kali ini. Buat teman-teman mahasiswa yang hari ini sedang bergerilya ataupun sedang berperang melawan micro teaching ataupun praktek mengajar, maka silahkan tonton video ini. Jika suka klik tombol like, jika misalnya ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman seluruh Indonesia, apapun boleh mengakses video ini. Dan jika kawan-kawan ingin channel ini terus berkembang, silahkan subscribe channel YouTube ini. Demikian pada siang hari ini, selamat bertugas. Ingat, mengajar itu bukan tentang seberapa banyak materi yang akan kita sampaikan, tapi seberapa besar rasa cinta kita kepada pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak. Demikian dari dosen muda Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.